waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semangat lagi, sekali lagi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adara fannar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman amin. Rabbi zidna ilman amin warzuqna fahman amin. Allahumma aftah alaina ya Allah bi futuhal arifin kama futuhal anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan pada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai malam ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya taufik dan hidayah Allah menjalankan sholat isya dengan berjamaah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang belum bisa menjalankan aktivitas sholat berjamaah, semoga diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak saudara-saudara kita yang dikasih kesempatan sehat walafiat dengar adzan. Adzan kalau udah nyampe hayya 'alas sholah itu kan mari kita tegakkan sholat. Itu tujuan hayya 'alas sholah itu bahasa Tangerangnya mari kita tegakkan sholat. Jawabannya apa? La haula. Artinya manusia itu tidak ada kekuatan sama sekali kecuali pertolongan Allah. Maka ketika malas itu dibaca la haula, tujuannya ya Allah mudahkan kakiku untuk melangkah. Padahal intinya kayak gitu maksudnya. Terus sampai melangkah kepada hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari kita mencari kebahagiaan atau kemenangan. Tuh, jawabannya juga sama nih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang tidak, kalau nggak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah orang itu bisa membahagiakan dirinya. Karena bahagia itu letaknya mensyukuri dulu. Kalau orang pengen bahagia, bersyukurlah dulu. Kalau belum bersyukur, dia belum bisa bahagia. Karena bahagia itu kuncinya di syukur. Kata Rasulullah, kalau orang lapar itu kuncinya di mana? Orang makan enak kuncinya di mana? Lapar. Karena kalau lapar itu nggak ada pakai daging model apa aja yang mah nggak penting. Yang penting lesep di warung ya. Punya duit standarnya udah 10.000, megangnya udah dibatasi ya. Tapi nikmatnya luar biasa. Pulang-pulang dari warteg bawa pentol korek diputus jadi separuh biar dikatakan orang makan ayam disogok ya. Semangat wis mana po ayam padahal yang keselilitan itu kangkung.
Nah itulah. Jadi orang kalau nggak bercerita kita makan apa nggak bakal tahu. Artinya kebahagiaan itu yang mengatakan bahagia ya diri kita sendiri. Alhamdulillah kita bisa menjalankan tugas. Taufik hidayah Allah. Apa itu tugas itu? Pertama kali kan tugasnya yang Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Itu kerjaan pertama kali. Terlepas setelah itu aktivitas kita masing-masing lah. Karena kita butuh vitamin. Karena kita butuh menjaga amanat. Bumi yang kuhamparkan ini, laut ya kan, yang luas itu, ya, pohon-pohon yang begitu banyaknya, sesungguhnya untuk melengkapi kebutuhan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang bisa mentaati perintah-perintah Allah, itulah berhak untuk menikmatinya, apa tuh pemberian Allah. Maka Allah menyambutnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman nggak layak deh menikmati nikmatnya Allah gitu. Maksudnya begitu. Jadi kalau orang masih nyambung iman, silakan itu kamu petik pohon-pohonan yang kau tanamkan pun aku ridho. Maka di Al-Qur'an yang juz amma itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kan ada itu ya. Di surat mana itu? Al-Bayyinah ya kan? Ya. Yang ada sing lam yakun Al-Bayyinah. Lam yakun ladzina kafaru itu Al-Bayyinah ya. Surat Al-Bayyinah ya. Terus yang terakhir nanti radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Aku ridho apa-apa yang kau makan. Ya kan? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kalau kau ridho pemberianku, aku pun ridho. Karena kamu ridho atas kewajiban yang sudah kamu jalankan, maka aku ridho apa yang sudah aku siapkan. Radhiyallahu anhu wa radu an dzalika. Siapa mereka itu? Orang-orang yang takut pada Tuhannya. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu mereka orang yang khasyya, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sama Allah kuncinya cuma satu. Kita hanya berhak menyembah kepada Allah karena Allah yang memberikan segala-galanya. Kalau Allah nggak berkehendak, meleset. Maka kalau saya sarankan, ini kan sudah mau masuk tahun politik ini. Kalau niat untuk menjadikan dirinya bermanfaat terus mendaftar sebagai orang pemimpin, ya diniatkan untuk ikut-ikut berlomba-lomba menjaga kelestarian bumi yang Allah amanatkan ini. Maksudnya fastabiqul khairat, bahasa santrinya fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba untuk berbuat baik demi mengisi Indonesia yang kita cintai ini. Tapi jangan sampai nanti kalau nggak jadi terus aspal dibongkar, pagar dibongkar, alasannya apa? Dia nggak milih gua lah, repot nih. Sudah salah niat nih, wajib seakan-akan milih dia. Kalau bahasa wajib itu masalah nanti, masalah pasti sakit hati kalau nggak jadi. Lebih parah lagi nih kalau ada orang sampai rukun Islam yang nomor 5 itu kan namanya kesempurnaan rukun Islam. Kamu pergi haji karena apa tuh panggilan kok? Ya setengah-setengah sih. Kok bisa kok setengah-setengah? Kan rukun Islam jelas nomor 5 untuk pergi haji, betul nggak? Kok jawabannya setengah-setengah? Terus jawab dari mana tuh? Karena ada tetangga saya, ya itu sama-sama undangan, duduk di tempat undangan, Pak. Karena dia haji, waduh, disilakan sampai duduknya di karusi, Pak. Lah saya belum haji, kamu duduk sana gitu. Jadi sakit hati, akhirnya saya sama istri, itu tanah dijual. Kenapa, Pak? Tiba-tiba tanah punya anak banyak kok dijual. Saya nggak terima tuh. Tadi duduk di sana yang kaji terus duduk di tempat kursi, terus pas katanya tuh pakai piring-piringan. Gua cuma plastik doang, isinya kerupuk 2, Pak. Jual tuh tanah, jual. Lah panggilan seperti ini bukan karena Allah. Bener nggak? Padahal rukun Islam yang kelima tuh disempurnakan. Rukun Islam yang kelima pergi haji ke Baitullah. Itu pasti harus ngeluarin duit sih tetap, ya kan? Jadi ibadah fisik dan ibadah maliyah, ya harta ya fisik. Tapi panggilan itu lillahi ta'ala, walillahi ala nasijul baiti. Walillahi maksudnya karena Allah. Tapi ini karena mereka ngerasa dikucilkan, terus sama istrinya ngeyel minta suruh jualin tanah. Karena niatnya bukan karena Allah, pulang dari Mekah nggak ada yang nengok. Karena dia banyak yang ngelompatin, sholat dilompatin, zakat dilompatin,
Puasa dilompati, tetangga sebelah ngomong, memang lo bener tuh haji. Emang kenapa? Masalah sholat kagak pernah tahu. Di mana lo sholat kan? Haji kagak, soal zakat gak pernah. Saya bertahun-tahun gak pernah ngundang selamatan lo katanya. Apalagi puasa. Astagfirullahaladzim. Makanya ente kayaknya ini panggilan hajinya gak jelas dah kan. Udah pada tahu nggak ada yang nengok, jengkel. Terus ngasih pengumuman, siapa yang nengok gua kasih hadiah katanya. Itu masya Allah. Pengen nengok aja harus kasih diumumin. Lah inilah namanya panggilan bukan karena panggilan Allah tuh. Itu panggilan setan. Naudzubillah min dzalik. Ya kita doakan saudara-saudara kita yang sudah melangkahkan hajinya itu supaya haji mabrur. Karena haji mabrur itu laisa lahu jazaa'un ilal jannah, kecuali balasannya surga haji itu. Kepada siapa? Yang sudah mampu loh ya. Kalau kayak kita masih banyak utang ya kayaknya belum lah ya. Ya itu, mudah-mudahan saja kita cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan panggilan yang tadi, yang panggilan setan. Haji ada panggilan setan. Ya kalau niatnya salah gimana? Riya. Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah sangat melarang sekali untuk membatalkan sedekah yang telah kau berikan. Seperti kita nih, aku udah berhaji bukannya kaya tapi melarat. Nah ini masalah. Jangan ini larangan nih lah. Tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan. Jadi haji itu karena Allah. Tapi udah karena Allah pulang banyakan utang nyesel dia. Gua udah taruhin jualan tanah. Katanya kalau bulan jualan bisa kembali 10 kali lipat. Sekarang nih kalau melarat nih gua. Nah ini masalah. Ini yang dimaksud, jangan kau ungkit-ungkit yang sudah kau keluarkan karena Allah nih. Bil mani wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang sudah mendermakan membelanjakan hartanya karena riya tadi, ria'an nas. Enggak boleh. Jadi mah haji kudu ada ilmunya ikhlas karena Allah. Jangan haji pulang dari sono, gua enggak terima, besok gua ajak perang tuh orang sono, kurang ajar. Memang orang Indonesia enggak berani berantem, Pak. Kenapa? Gua diinjek-injek kepalanya, aku lawan. Lah ini enggak boleh. Padahal di situ orang yang haji itu enggak boleh menebar kata-kata nantang, menimbulkan syahwat, apalagi sedang ihram. Banyak yang harus dilarang, garu-garu, pengawangian, sikat gigi pakai. Sedang ihram itu semua larangan banyak tuh, harus ada ilmunya, Pak. Kalau enggak, waduh, bayar fidyah banyak sekali nanti. Dam namanya ya kan. Lah, alhamdulillah. Jadi sebelum haji kursus dulu. Namanya manasik haji. Ya, mudah-mudahan kita belajar sedikit demi sedikit ini. Sepertinya ini majlis ini kayaknya nih sepele, tapi insya Allah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang lah, masih alif bata aja lah ya. Masih kita nggak usah tinggi-tinggi lah, majlis alif bata. Kalau si majlis alif bata saja. Antik ya? Ya, nanti kita tinggal bikin cetakan majlis alif bata. Itu mantap sekali ya. Belum pernah ada ya. Baru dengar kan? Yang mau sama malu. Majlis alif bata itu antik kok. Oh, ada majlis dikir, majlis wah ketinggian. Coba ya, majelis Rasulullah, masya Allah, kayaknya masya Allah, ngebajunya langsung baju masya Allah. Majelis alif bata, itu aja udah beratnya minta ampun Pak ya. Ya itu cocok, nanti kita bikin cetakan majelis alif bata, antik gitu kayaknya ya. Dimulai pelan-pelan, tapi sampai kita nanti dipanggil oleh Allah ketawa malaikat. Saya belum nemuin ini ante ini pakai merek majelis alif bata, apa maksudnya? Lah, saudara saya masih ada di dunia Pak. Berarti saya nggak usah nanya dulu kan. Kapan dia pulangnya? Nanti nungguin anaknya yang 18 bulan sampai kuliah Pak, masya Allah. Kan boleh dimintain untuk bergening ya kan? Ya Rob, kasih umur panjang saya karena saya ingin melangsungkan ajaran agamamu sampai ke anak-anak cicit saya. Khairunas anfa'ahum lin. Nah, sebaik manusia itu umur yang panjang tapi bermanfaat. Boleh diminta, boleh. Boleh diminta. Tapi minta meninggal nggak boleh. Ya Allah, kalau sekiranya saya nggak manfaat silakan ambil. Begitu kan repot. Ya harus bermanfaat terus. Yang dibolehkan tuh ya Allah, sekiranya saya nggak bermanfaat lagi di dunia ini malah bikin dosa orang, silakan mau ambil. Ya janganlah.
Ya jangan ya enggak? Sayang sekali. Orang yang punya kesempatan untuk berbuat baik itu sayang sekali kalau Allah ambil. Sayang, Allah juga pemikir. Ya kan, kecuali memang sudah tulisannya nggak bisa diganggu-gugat. Namanya ajal, sudah nggak bisa diganggu. Karena ajal kan ada dua nih. Ajal yang ditentukan, satu, ajal yang digantungkan kepada manusia. Ayatnya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Ada nggak ayatnya? Kecuali kaum itu sendiri yang. Nah itu yang kita pohonkan sama Allah. Tapi jangan banyak permintaan. Allah dulu di istighfar yang banyak dulu. Astagfirullahaladzim. Sholawat sebanyak-banyak aja langsung. Baru alhamdulillah ya Allah terus minta. Terlalu sedikit ngalamnya sama Allah. Tapi mintanya rong truk. Memujinya Allah cuman semenit. Nggak imbang ya Pak ya. Harus sedikit dulu. Sholat yang banyak. Sholat tahajud. Sholat apa namanya? Taubat. Duha. Sholat hajat. Sholat istikharah. Sholat banyak itu istighfar yang banyak, sholat yang banyak baru ya Allah. Rada capek saya, nggak ngitung jam saya. Pantas nggak saya sekarang minta ya Allah. Begitu maksudnya, jangan baru menit langsung minta, kayaknya nggak imbang Pak ya. Ya kan? Ini versi Gus Baik loh. Kalau minta sama Allah kerja dulu yang banyak. Kalau minta sama Allah kerja dulu yang banyak, biar imbang. Baru doa 1 menit, baru doa, baru sholat 2 menit mintanya, masya Allah, se-RT di bawah semua. Tapi Allah tuh Maha Ghafur, Allah Maha tahu kebutuhan kita. Jadi ya yang namanya minta itu kan kewajiban kita. Kalau kita punya Allah nggak minta, namanya kita sombong. Tapi minta-minta itu yang pantas maksudnya. Pantaskan dirimu terhadap Allah. Masa saya butuhannya cuman ini, mintanya yang pesawat ya kan? Memang kamu siap dengan itu. Kalau sudah kita ngaji kayak UAS gitu wajar lah minta pesawat ya. Ngaji di mana-mana harus butuh. Hari ini satu kecamatan harus teratasi semua ya, perlu pesawat dokter apa helikopter Pak ya. Nah, kalau belum Kapolri masa minta pesawat. Bahasa Jawa yang boten-boten wae iki wong. Memang kamu Kapolri. Wandra Pak, hansip. Wah, hansip mata sepeda ontel aja keliling-keliling. Apapun itu sesuai dengan posisi Pak ya, disposisioner gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita mulai dengan belajar dikit demi dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.